Salve Fratres, saya mengikuti pembicaraan Pendeta Esther Soru menjawab pertanyaan-pertanyaan asumsial dari teman-teman kita Muslim. Nah, menanggapi video tersebut, saya bikin video pendek ini. Firman Tuhan ketika Protestan gagal konsisten. Apakah kitab suci orang Kristen itu firman Tuhan? Tapi kenapa perlu saksi mata segala? Kalau itu firman, bukankah harusnya langsung dari Tuhan tanpa perantara manusia? Pertanyaan ini memang sering muncul dari luar Kristen, tapi ironisnya justru inkonsistensi paling besar datang dari dalam tubuh Protestan sendiri yang mengklaim membela sola scriptura, hanya kitab suci katanya. Tapi kitab sucinya dari mana? Mari kita bongkar. Protestan bersikeras bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas iman. Lalu saat ditanya, mengapa kamu percaya kitab itu firman Tuhan? Jawabnya, karena diilhamkan oleh Allah. Lalu ditanya lagi, siapa yang menentukan kitab mana yang diilhamkan? Jawabnya, pokoknya Alkitab bilang. Sirkularitas murni. Mereka percaya Alkitab itu firman Tuhan karena Alkitab bilang begitu. Itu seperti saya mengangkat diri saya jadi paus karena saya bilang saya paus. Dan soal 2 Timotius bab 3 ayat 16, mereka bilang all scripture is God-breathed, theopneustos. Benar, tapi coba lihat, ayat itu tidak menyebut kitab mana yang dimaksud. Pada saat Paulus menulis itu, tidak ada perjanjian baru. Apakah Protestan akan dengan jujur menerima bahwa ayat itu hanya merujuk pada Septuaginta dan kitab-kitab perjanjian lama? Tentu tidak. Mereka ingin ayat itu berlaku untuk seluruh 66 kitab mereka. Masalahnya, kanon 66 kitab itu baru mereka tetapkan sendiri tahun 1500-an. Konsistensi, say goodbye. Lalu soal saksi mata, mereka memuji Alkitab karena ditulis oleh saksi mata. Tapi ketika Anda tanya, kalau begitu kenapa Injil Petrus yang juga mengaku saksi mata ditolak? Jawab mereka, karena isinya menyimpang. Nah, jadi ada standar di luar kitab. Siapa yang berwenang menentukan mana kitab yang menyimpang? Apakah Roh Kudus otomatis memberikan iluminasi kepada pembaca untuk tahu? Sayangnya, realitasnya malah ribuan denominasi dengan tafsir yang saling bertentangan. Ini yang disebut inspirasi tanpa otoritas. Kitab disakralkan, tapi tidak ada pengawal otentik pewartaan. Akibatnya, semua jadi nabi, semua jadi penafsir, semua saling klaim. Kontradiksi berikutnya, Protestan memuji kehistorisan iman Kristen. Mereka berkata, kami percaya karena ada saksi sejarah, bukan hanya pengalaman pribadi. Tapi tunggu, bukankah fondasi reformasi justru menghancurkan otoritas sejarah gereja? Mereka menolak tradisi apostolik, konsili, bahkan para bapak gereja. Lalu dari mana sumber sejarah mereka? Dari Injil yang mereka pilih sendiri. Dan siapa yang memilih Injil itu? Gereja Katolik yang mereka tolak. Inilah ironi, Protestan minum dari sumur Katolik, lalu menuduh airnya beracun. Dan soal kanan. Kalau Protestan menolak otoritas gereja, maka mereka tidak berhak menerima daftar kitab yang disusun gereja. Mereka ingin mewarisi Alkitab Katolik, tapi menolak magisterium Katolik. Mereka menolak tradisi, tapi menerima kanon berdasarkan tradisi. Ini seperti bilang, saya percaya konstitusi Indonesia, tapi saya tolak para perumusnya, PPKI, BPUPKI, dan semua hasil sidangnya. Saya bikin tafsir sendiri. Konsisten? Jelas tidak. So my friends, jadi kalau Anda masih bertanya mengapa firman Tuhan butuh saksi mata, jawaban Katolik sederhana. Karena Allah menjadi manusia dan manusia melihatnya, mendengarnya, dan mewartakannya. Dan karena iman Katolik historis, rasional, dan hidup dalam tradisi yang dijaga, bukan iman yang lahir dari fragmentasi dan retakan tafsir pribadi. Protestan boleh bicara sola scriptura sepuasnya, tapi kalau kitab suci itu ditentukan oleh gereja Katolik, maka sebenarnya setiap Protestan adalah Katolik dalam kanon, tapi bukan dalam ketaatan. Firman Tuhan bukan hanya teks, ia adalah pribadi, dan ia berbicara bukan hanya melalui tulisan, tapi melalui gerejanya. Maka siapa yang tidak mendengarkan gereja, tidak mendengarkan Kristus.